Yang saya hormati Pak Asisten 13, yang saya hormati Asisten 2, yang saya hormati staf ahli, kepala OPD, ketua Basnas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh keluarga besar Pemda dan juga masyarakat yang hadir pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah kita sampai pada hari Idul Adha. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita hari ini bersama-sama dengan umat Muslim, umat Islam seluruh dunia merayakan hari Idul Adha. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat, sahabiat, serta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kembali. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai Idul Adha. Momentum Idul Adha dirayakan oleh seluruh umat. Sebelumnya hari kemarin disunahkan saum Arafah, dan umat Islam sedunia yang sedang beribadah haji sedang berada di Arafah. Sehingga kata Rasulullah, al-hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Begitu pentingnya, begitu spektakulernya, luar biasanya orang beribadah haji dan berada di Arafah. Sampai baginda Rasulullah mengatakan, mengibaratkan semua mata yang meneteskan air matanya di Arafah karena memohon ampunan atas dosa-dosanya, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dihindari dari api neraka. Masya Allah. Kemudian kita yang tidak sedang beribadah haji disunahkan berpuasa Arafah, dan alhamdulillah saya melihat dan menyaksikan banyak di antara kita juga berpuasa pada 9 Zulhijjah kemarin, dan masyarakat Lombok Barat juga. Saat kemarin saya pulang ke Kediri, sepanjang jalan saya melihat masyarakat berlomba-lomba membeli takjil, ya, Masya Allah. Ini menandakan bahwa semangat ibadah masyarakat Lombok Barat masih terpelihara, dan mudah-mudahan itu menjadi satu fondasi kita bersama dalam membangun Lombok Barat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, momen Idul Adha ini adalah momen kita meneladani keteladanan kehidupan Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Kalau bapak-bapak mohon maaf, yang sering diteladani ini Pak Abbas, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan, padahal yang sangat penting adalah bagaimana kita meneladani pengorbanan beliau, mengorbankan putra beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah melihat bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih putranya atas perintah Allah, dan kemudian Allah mengirim domba untuk diganti, ya, tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarganya ini sebagai inspirasi buat kita, bahwa kita juga perlu mengorbankan harta kita, mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengorbankan, kalau bapak dan ibu-ibu ternyata tidak hanya cinta yang butuh pengorbanan, cintanya ibu-ibu kepada bapak-bapak atau bapak-bapak mencintai ibu-ibu kemudian mengungkapkan pengorbanannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengorbankan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa hewan kurban. Dan alhamdulillah semangat ini juga ada pada kita semua. Tadi walaupun kalau kata Pak Bupati masih sedikit itu yang berkorban 39 ekor. Nah, ini kan disunahkan adalah nama kita sendiri berkorban atau satu keluarga berkorban.
Kalau Ibu Yeni, Bu Kadis Perhubungan, atas nama dirinya sendiri mengorbankan 1 ekor kambing, atau Pak Abbas juga. Nah, yang lain berkorban 1 ekor sapi untuk 7 orang patungan urunan, bukan satu dinas mengorbankan 1 sapi terus urunan 100 rupiah ya, tetapi mengorbankan 1 orang untuk 1 ekor kambing atau gabungan 1 ekor sapi. Akan tetapi mudah-mudahan semangat Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pengorbanan ini dibalas oleh Allah SWT, dan memang Allah pasti akan membalasnya dengan harta yang dengan kebaikan dan rezeki yang berlebih, insya Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan atas inspirasi pengorbanan Nabi Ibrahim ini, kita bersama-sama kembali mensucikan hati, membersihkan pikiran dan hati kita untuk mengembalikan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya untuk ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Mohon maaf juga tadi saya belum memberikan penghormatan kepada anggota Forkopimda yang hadir, Pak Harun dan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami semua di Pemda Lombok Barat. Jazakumullah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dari nikmat kesehatan, nikmat jabatan, yang andai kata kita hitung nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa banyaknya, sungguh tidak mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tauladan orang-orang yang beriman, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan khatib yang baik ini pada pagi hari ini menyampaikan di hadapan kita khutbah Idul Adha, temanya tentang cinta. Saya yakin kita semua yang sudah dewasa pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Cinta melahirkan 3 hal. Yang pertama, cinta melahirkan keindahan. Yang kedua, cinta melahirkan energi dan kekuatan. Yang ketiga, cinta melahirkan pengorbanan.
Orang yang sedang jatuh cinta akan melihat segala sesuatu akan terasa indah. Seolah-olah dunia ini bahkan mungkin hanya dia berdua yang menikmati dan memilikinya. Karena segala yang ada di kiri kanannya semuanya terasa indah. Itulah salah satu sifat orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang cinta kepada agama akan melihat semua perintah-perintah agama itu akan terasa indah. Salat akan ia kerjakan terasa indah. Puasa ia akan kerjakan dengan terasa indah. Zakat akan ia keluarkan terasa indah. Semua perintah-perintah agama itu, walaupun berat bahkan seperti jihad, maka semua akan terasa indah di matanya karena ia memang cinta kepada agama. Yang kedua, cinta melahirkan energi dan kekuatan. Orang yang sedang jatuh cinta, yang jauh terasa dekat, yang pahit terasa manis, yang susah terasa mudah. Orang yang cinta kepada agama akan menjadi orang-orang yang terlahir memiliki energi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Salat subuh akan terasa begitu indah, walaupun berat rasanya. Berkorban akan terasa begitu indah, tidak akan terasa berat, karena memang cinta melahirkan energi dan kekuatan. Yang ketiga, cinta melahirkan pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu ungkapan mengatakan, there is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau kita jatuh cinta, maka kita harus siap untuk berkorban. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang melahirkan keindahan, cinta yang melahirkan kekuatan, cinta yang melahirkan pengorbanan. Semuanya telah dicontohkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi latar belakang lahirnya Idul Adha Mubarak yang hari ini sama-sama kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejenak mari kita mereview, melihat kembali perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengharu biru. Sebuah cinta yang hakiki, sebuah cinta yang murni, sebuah cinta yang dibuktikan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya. Walaupun terasa begitu berat, tapi karena ia yakin ini perintah Tuhan, dan demi membuktikan cintanya kepada Rabb-Nya, seberat apapun itu, tidak ada yang berat untuk ia laksanakan. Karena itulah hakikat daripada cinta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Iza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu." Jikalau betul-betul cinta terpatri dalam dirimu, maka tidak akan ada sesuatu yang akan memberatkan hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisahnya bermula dari ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menaruh dan meletakkan keluarga yang baru saja dilahirkan ke tengah-tengah dunia. Hajar baru melahirkan putranya. Ibrahim diminta oleh Allah untuk menaruhnya inda ardin ghairi zara, di sebuah padang tandus yang tidak ada kehidupan.
Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Sebuah tempat yang luar biasa gersang. Malam itu, ketika Ibrahim sudah meletakkan dan menaruh istri dan anak yang baru dilahirkan, Ibrahim hendak beranjak menuju ke Syam. Ini peristiwa terjadi di waktu malam. Hajar bertanya kepada suaminya, Allah amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu menaruh kami di tempat yang gersang seperti ini? Ibrahim terdiam, tidak menjawab, dan ia tidak menengok ke belakang. Kembali Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang merintahkanmu untuk menaruh kami di tempat yang sunyi dan sepi seperti ini? Ibrahim terdiam 1000 bahasa. Kembali Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang merintahkanmu untuk menaruh kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk dengan satu jawaban, na'am, iya. Lalu kemudian ia beranjak pergi meninggalkan sang istri dan sang bayi yang baru dilahirkan tanpa menengok sedikit pun ke belakang. Namun Hajar sang istri tercinta, begitu ia mendengar jawaban suaminya bahwa Allah yang menyuruhnya menaruhnya di tempat seperti itu, maka ia langsung menjawab dengan mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang Allah yang perintahkan, maka Allah tidak mungkin akan meninggalkan. Allah tidak akan biarkan kami di sini sendirian. Pasti Allah akan menjaga, pasti Allah akan memelihara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari-hari pun berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Falamma balagha ma'ahu saya, ketika sang putra belahan hati, belahan jiwa yang sudah lama dinantikan oleh keluarga ini, sudah kemudian sampai di usia belia, datang pembuktian cinta yang sangat luar biasa. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Belahan hati, belahan jantung yang begitu lama dinantikannya. Ibrahim kemudian menceritakan kisah itu. Nanti pada hari yang ketiga setelah 3 malam berturut-turut ia bermimpi. Mimpi yang pertama pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Maka malam ini, hari itu kemudian dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari yang masih ragu-ragu. Hari yang belum menentukan sikap. Apakah mimpi ini datang dari Tuhan ataukah datangnya dari setan. Malam tanggal 9 Zulhijjah kembali beliau bermimpi, diminta untuk menyembelih sang putra. Mimpi itu kemudian terjadi pada malam tanggal 10 Zulhijjah untuk yang ketiga kalinya. Keesokan hari, sang ayah yang luar biasa ini kemudian berani menyampaikan kepada putra belahan hati, belahan jiwanya, inni ara bil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku yang tercinta, Tuhan memerintahkanku untuk menjadikan engkau sebagai korban. Kira-kira bagaimana pendapat sang anak yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an dengan wa basyarnahu bi ghulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang sangat bijaksana.
Dan itulah jawaban dari doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami keturunan anak-anak yang saleh dan soleha. Anak yang luar biasa bijaksana ini kemudian berkata kepada ayahandanya, If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, jikalau ini betul perintah Tuhan, laksanakan, engkau akan temui aku dalam kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim pun menjalankan perintah Tuhannya. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana di atas dunia ini yang tega untuk menyembelih putranya? Bahkan binatang pun tidak ada yang memakan dan menerkam anaknya sendiri. Tapi Ibrahim alaihissalam dalam rangka membuktikan cintanya kepada Tuhan, dalam rangka membuktikan cintanya kepada Rabb-Nya, karena memang cinta membutuhkan pengorbanan, maka tidak ada yang terasa berat dalam hati Ibrahim untuk mengorbankan sang belahan hati, belahan jiwa. Maka berangkat ia bersama putranya. Godaan pun datang menghadang di tengah jalan. Syaitan berusaha mengganggu untuk jangan sampai melaksanakan perintah Tuhan. Maka lahirlah kemudian peristiwa jamarat. Ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Karena Ibrahim dan putranya termasuk istrinya Hajar terus melempar setan yang berusaha mengganggu agar jangan sampai perintah Tuhan dilaksanakan. Sampai saat detik-detik ketika pisau Ibrahim sudah berada di leher putranya Ismail. Wa fadainahu bidzabhin azim. Allah ganti leher Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Allah hanya perintahkan kepada kita untuk menyembelih seekor hewan kurban sebagai bukti cinta kepada Tuhan. Tapi toh demikian, masih banyak di antara kita yang keberatan. Allah memerintahkan kepada kita untuk membuang dan melempar setan dari kehidupan. Tetapi dalam kenyataan, kita sering menjadikan setan sebagai teman. Allah memerintahkan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang memiliki sifat hewan dan binatang. Tetapi kita sering menjadi troublemaker dalam kehidupan. Menjadi orang-orang yang selalu membuat orang lain merasa hidupnya tidak tenang. Dengan melakukan berbagai konspirasi. Padahal Idul Adha setiap tahun kita peringati dan kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Idul Adha diawali dengan wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang penulis barat bernama Stephen Orcove pernah mengatakan, lebih baik Anda berhenti sejenak daripada Anda terus melakukan perjalanan tanpa tahu arah dan tujuan. Berhenti sejenak. Itulah makna dari peristiwa wukuf itu.
Allah ajarkan kepada kita untuk kita berhenti sejenak, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah diri. Apakah hidup ini sudah on the track ataukah tidak dalam hidup ini? Maka khatib yang dhaif ini ingin mengajak kita semua, mengajak kita masyarakat Lombok Barat ini untuk kita berhenti sejenak, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peristiwa wukuf itu. Apakah hidup kita sudah on the track ataukah tidak? Tentu begitu juga dengan masyarakat dan pemerintah Lombok Barat, dengan semua perangkat-perangkatnya, dengan semua stakeholder yang dimilikinya, perlu untuk melakukan wukuf, perlu untuk melakukan berhenti sejenak untuk kita merenung apakah sudah on the track ataukah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, jikalau dalam hadis disebutkan Al-Hajju Arafat, bahwa yang namanya haji itu adalah wukuf di padang Arafah, malamnya kemudian jemaah haji mabit di Muzdalifah. Pada hari ini seluruh jemaah haji bergerak menuju ke Mina untuk melakukan apa yang disebut dengan Jumratul Aqabah, melempar di bagian yang paling ujung dan paling jauh. Dan kita semua tahu hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, bahwa sejarah daripada jumrah itu adalah bagaimana Ibrahim, Ismail dan Hajar berusaha melempar syaitan yang mengganggu perjalanan. Maka kita merenung untuk kita melakukan sebuah introspeksi. Apakah selama ini hidup kita telah banyak menjadikan syaitan sebagai teman ataukah lawan? Apakah syaitan, iblis dan bala tentaranya yang selalu membuat manusia untuk tidak on the track dalam kehidupan ini sudah kita buang jauh-jauhkah, ataukah sudah kita lempar dari kehidupan? Atau justru selama ini kita selalu bermain dan bersama dengan mereka, sehingga kemudian banyak di antara kita yang tidak on the track dalam hidupnya. Semua peristiwa itu hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan sebagai sebuah momentum sejarah yang kemudian kita jadikan sebagai iktibar, pelajaran, agar kiranya kita selamat hidup dari dunia sampai akhirat, selamat menjadi abdi negara dan selamat menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kemudian kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhina wa mustafa wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan
wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi 6 ayyam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun. Wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah kita berdoa sejenak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh mulia, di hari yang penuh keberkahan, di hari yang berkumpul padanya 2 hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari Jumat yang merupakan hari raya mingguan umat Islam. Fihi sa'atun la turaddu fihi du'a, kata Nabi. Di hari Jumat, apalagi hari ini berkumpul dengan hari raya Idul Adha, ada satu waktu, ada 1 menit, ada 1 masa, kata Nabi, siapapun yang berdoa, Allah tidak akan menolak doa-doa yang dipanjatkannya. Kita berharap di saat kita menengadahkan tangan, itulah waktu yang mustajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu bi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sartahu fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha sebagai pengejawantahan dari firman-Mu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hari ini kami sholat ya Allah, dan hari ini insyaallah kami berkorban ya Allah. Kami ingin buktikan cinta kami kepadamu. Bukan hanya sekedar manis di bibir saja kata cinta itu selalu kami ucapkan. Kami ingin buktikan bahwasanya kami betul-betul ingin tunduk dan patuh kepada perintah-perintah-Mu. Kami ingin belajar dan mengambil iktibar dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya Allah. Agar kiranya kami lebih bisa mengorbankan ego kami, rasa sombong kami, rasa besar kami, agar kiranya Engkau bimbing kami ya Allah, agar kiranya kami selalu on the track dalam hidup ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jikalau kemarin saat haji berwukuf di Padang Arafah, berikanlah kami kesempatan 1 hari nanti ya Allah untuk bisa berada di sana, menjadi orang-orang yang mendapatkan kehormatan, gelar sebagai tamu kehormatan-Mu ya Allah, berwukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kau panggil kami untuk bisa berhaji dan umrah.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami sering menjadikan syaitan menjadi teman dalam kehidupan kami. Kami sering, ya Allah, menjadikan syaitan bukan sebagai lawan, sehingga kami sering mengikuti bisikan-bisikannya dalam kehidupan. Hari ini, ya Allah, izinkan kami, sebagaimana hari ini jamaah haji sedang melakukan Jumratul Aqabah, sebagaimana dalam sejarah melempar syaitan, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, terlahir menjadi manusia-manusia di hari Id ini, menjadi orang-orang yang punya tekad dalam kehidupan, menjadikan syaitan sebagai musuh dan lawan, bukan menjadikannya sebagai sahabat dan teman, ya Allah. Bimbinglah kami, selamatkan kami, bimbing para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada mereka agar bisa membawa Lombok Barat ini lebih maju dan lebih sejahtera. Berikan taufik dan hidayah-Mu kepada masyarakat Lombok Barat, ya Allah, agar kiranya mereka menjadi orang-orang yang berusaha menjadi problem solver, menjadi orang-orang yang berusaha selalu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi, bukan menjadi orang-orang yang troublemaker, ya Allah, bukan menjadi orang-orang yang selalu bikin masalah, selalu bikin makar, bikin konspirasi. Berikan hidayah-Mu, ya Allah, kepada para pemuda-pemuda kami. Berikan taufik dan hidayah-Mu agar mereka dan kami semua, ya Allah, selalu berusaha dalam jalan-Mu yang benar. Kumpulkan kami bersama seluruh keluarga kami, bersama seluruh masyarakat kami, untuk kami bisa reuni dalam surga-Mu yang abadi, ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami kelak di surga untuk reuni ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kumpulkan kami bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya